Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Nama Mayor Teddy sepertinya tidak bakalan pernah tenggelam dari sorotan publik. Pesonanya sempat menghipnotis sepanjang musim Pilpres yang baru lalu. Kini nama sang ajudan Prabowo kembali menuai atensi saat ditunjuk menjadi salah satu pembantu presiden dengan jabatan Sekretaris Kabinet atau Seskab Merah Putih. Di usia yang baru menginjak 35 tahun, capaian ini tentu merupakan suksesi luar biasa dan menggenapkan capaian karir prestisius Mayor Teddy sebelumnya. Namun banyak yang menilai lompatan karirnya tak wajar. Alasannya jabatan Seskap sudah setara eselon 2 yang kerap diduduki pejabat senior berpengalaman. Konon pula jabatan setingkat menteri ini layaknya diberikan kepada perwira tinggi TNI dengan pangkat setara jenderal. Sementara Mayor Teddy baru berada di level perwira menengah. Apakah penunjukan tersebut sekedar modal kedekatan atau Teddy memang memiliki kapasitas dan kapabilitas? Mayor Teddy adalah seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat. Profesi yang kini ditekuni tersebut tidak lepas dari pengaruh keluarga dari pria kelahiran 14 April 1989 ini yang memang berasal dari kerabat tentara. Teddy Indrawijaya adalah anak dari pasangan Kolonel Infun Giono yang berdarah Jawa dan Mayor Caca Kapatris R.A. Rumbayan yang berasal dari Minahasa. Awal mula Mayor Teddy menjadi perbincangan publik terjadi saat pesonanya terpancar kala menghadiri debat perdana Capres-Cawapres pada masa pemilu 2024 lalu. Sejak saat itu banyak warganet terutama kaum wanita yang penasaran dengan sosok dari ajudan Presiden Prabowo Subianto ini. Mayor asal Manado ini terakhir kali diketahui masih berstatus duren alias sudah keren. Ia memang pernah menikah dengan wanita bernama Wita Nidia Hanifah, namun pernikahan mereka tidak bertahan lama. Menikah pada September 2018, namun setahun kemudian berakhir cerai. Merujuk informasi dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasangan tanpa buah hati ini bercerai pada tanggal 14 Agustus 2019. Pihak Wita lah yang menggugat cerai. Alasan perceraian tidak diketahui secara pasti sebab kehidupan pribadi Pamen yang beragama Islam ini bersifat tertutup. Akun Instagram dirinya dengan nama @teddysky89 sampai saat ini masih dalam mode private. Jadi sempat dicomblangin dengan sejumlah selebritas cantik tanah air, mulai dari Fujianti Utami, Kelin Evangelista, hingga Dewi Persik. Namun sejauh belum ada yang terkonfirmasi kebenarannya. Konon kabarnya setelah menjadi Sekretaris Kabinet Presiden Prabowo Subianto, Pamen 35 tahun itu akan segera mengakhiri masa durennya dalam waktu dekat. Kira-kira siapa wanita yang beruntung itu ya? Usai menyelesaikan pendidikan di SMA Taruna Nusantara pada 2007, Teddy meneruskan pendidikan di Akademi Militer di Magelang dan selesai pada 2011. Selama menjadi perwira TNI Angkatan Darat, ia juga pernah mengikuti pelatihan di luar negeri, dari Australia hingga Amerika Serikat. Secara lengkap deretan pendidikan militer yang telah ditempuh oleh perwira yang didambakan banyak wanita ini antara lain: Sekolah Komando Kopassus 2012, Satgultor Anti Teror Kopassus 2013, Terjun Free Fall Kopassus 2014, Pandu Lintas Udara Kopassus 2015, Sekolah Intel di Australia 2015, United States Army Infantry School 2019, United States Army Airborne School 2019, United States Army Air Assault School 2019, hingga Ranger School 2020. Tak hanya mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan militer, Pamen berwajah babyface namun tegas itu juga menyelesaikan pendidikan akademiknya hingga jenjang magister. Teddy menyelesaikan pendidikan D4 dalam disiplin Ilmu Manajemen Pertahanan di Akmil Magelang pada 2011. Setahun kemudian, ia seperti melakukan transfer jurusan dengan mengambil program S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu di sela-sela kesibukannya sebagai ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 2021. Pria berzodiak Aries ini beroleh gelar magister dari Universitas Indonesia dalam bidang kajian terorisme. Terpilihnya Teddy mengikuti rangkaian pendidikan militer di negeri Paman Sam merupakan prestasi tersendiri bagi seorang perwira TNI. Teddy pernah mengikuti pendidikan di Ranger School Amerika Serikat. Ranger School dikenal sebagai program sekolah Angkatan Darat Amerika Serikat yang paling elit untuk menciptakan lulusan US Army Ranger bagi Resimen Ranger ke-75.
Saat berpangkat kapten itu, Teddy diketahui berhasil meraih Tab Ranger. Keberhasilan Mayor Teddy meraih Tab Ranger menunjukkan bahwa ia memenuhi kualifikasi sebagai anggota pasukan elit US Army Ranger di sekolah tersebut. Di sana ada 412 siswa berasal dari US Army dan 6 siswa asing dari negara seperti Ukraina, Indonesia, Arab Saudi, Jerman, Belanda, dan Kanada. Proses evaluasi mereka melibatkan ujian kemampuan individu terkait fisik, navigasi darat, ujian taktis Ranger, hingga penilaian kepemimpinan dalam patroli dan evaluasi oleh rekan sejawat. Gelar Tab Ranger sebelumnya pernah didapatkan oleh tokoh-tokoh militer Indonesia seperti Jenderal TNI Purn Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Letjen TNI Purn Hotmangaraja Panjaitan, Letjen TNI Purn Nugroho Widyatomo, dan Letjen TNI Purn Saiful Rizal. Di sisi lain, Mayor Teddy juga pernah menempuh pendidikan di US Army Infantry School. Pada 2019, ia berhasil lulus dari sekolah yang berlokasi di Fort Benning, Amerika Serikat itu. Saat lulus, ia mendapatkan predikat internasional honor graduate di antara 185 siswa, yang terdiri dari 171 perwira Amerika dan 14 perwira asing. Selain itu, dirinya juga menerima Komandan List Award serta Gold APFT atau tes fisik dengan nilai 100%. Mayor Teddy dikenal sebagai sosok yang telah lama berada di lingkaran kekuasaan, terutama dalam hubungan erat dengan Prabowo Subianto. Lulusan Akademi Militer 2011 ini memulai karirnya sebagai asisten ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Saat ia masih berpangkat Letnan 1. Selama 5 tahun, Teddy mendampingi Presiden Jokowi hingga 2019. Setahun berselang, karir Teddy melonjak signifikan saat ia diangkat menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selama 4 tahun, Teddy setia mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam musim kampanye Pilpres 2024. Tugasnya yang melekat dengan Prabowo membuat dirinya semakin dikenal halayak. Namanya kini kembali menjadi perhatian publik setelah Mayor Teddy Indrawijaya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Sekretaris Kabinet Seskap Merah Putih. Tugas Teddy sebagai Seskap adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan ini diharapkan membuat kabinet lebih efektif, efisien, dan responsif. Sebelum dilantik sebagai Sekretaris Kabinet, Teddy sempat dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri atau Wadanyonif pada Raider 328-Dirgahayu pada Februari 2024 lalu. Meskipun Teddy kini menjabat sebagai Saskab, ia tetap berstatus sebagai prajurit aktif di lingkungan TNI Angkatan Darat. Popularitas Teddy pada 2023 lalu berawal dari kontroversi. Sebagai perwira TNI aktif, Mayor Teddy idealnya bersikap netral pada pilihan politik praktis. Namun, Mayor Teddy dianggap mendukung salah satu paslon pada debat Capres 2024. Saat itu, ia terlihat berada di barisan pendukung Capres dan Cawapres Prabowo Gibran dan tampak memakai kemeja dengan warna senada dengan para pendukung Prabowo Gibran. Hal itu memunculkan spekulasi bahwa anggota TNI aktif tersebut adalah pendukung paslon nomor urut 2 tersebut. Kini pengangkatan dirinya sebagai Sekretaris Kabinet juga menuai polemik dan kontroversi publik. Sebab Teddy merupakan prajurit TNI aktif dan dinilai tidak sesuai dengan aturan penempatan personel TNI aktif di kementerian atau lembaga. Berdasarkan aturan yang berlaku, hanya ada 10 kementerian atau lembaga yang bisa ditempati personel TNI aktif. Sementara Seskap tidak masuk dalam 10 kementerian atau lembaga ini. Anggota DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin lantas mengusulkan agar Mayor Teddy Indrawijaya mengundurkan diri dari TNI. Hasanuddin yang mantan anggota Komisi Pertahanan DPR itu menyebutkan 10 lembaga setingkat menteri yang boleh diduduki perwira TNI aktif adalah Badan Intelijen Negara atau BIN, Kementerian Pertahanan, BSSN, BNNN, Sesmilpres, MA, Polhukam, Wantanas, Lemhanas, dan SAR. Oleh karena itu, Hasan menyarankan agar Mayor Teddy mundur untuk menghindari pelanggaran terhadap Undang-Undang TNI. Atau undang-undang tersebut harus direvisi terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan posisinya saat ini. Menanggapi kritik publik, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan posisi Saskab memang dapat diemban oleh militer aktif, sama seperti Sekretaris Militer Presiden. Tidak harus mundur dari militer, jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti Sekretaris Militer Presiden juga bisa diemban oleh militer aktif, ujar Hasan.
Hasan lanjut menjelaskan, aturan ini sejalan dengan peraturan presiden atau perpres terbaru yang menempatkan posisi Seskap di bawah Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek dan menjadikannya sebagai pejabat eselon 2. Dengan demikian, posisi tersebut tidak lagi setingkat menteri seperti yang berlaku di pemerintahan sebelumnya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana menjelaskan, penempatan Mayor Teddy masuk kategori penugasan di luar struktur TNI AD. Dengan demikian, Teddy tidak perlu meninggalkan dinas aktifnya di militer. Ini statusnya adalah penugasan di luar struktur, sehingga tidak perlu menyelesaikan dinas aktifnya atau pensiunan itu tidak perlu, terang Wahyu. Menurut kalian sendiri, apakah pengangkatan tersebut sesuai prosedur atau cenderung nepotisme?